Welcome to my channel Juragan Science. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 8 bab 2, yaitu tentang struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup part 4. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Science. Oke, langsung saja. Sistem pernafasan. Tubuh kita membutuhkan oksigen untuk melakukan respirasi seluler. Respirasi seluler adalah suatu proses yang terjadi di dalam sel saat glukosa dari makanan yang kita makan dipecah dengan bantuan oksigen sehingga menghasilkan energi. Selama proses respirasi seluler, karbon dioksida dan air menjadi sisa hasil respirasi sel yang dibuang ketika kalian menghembuskan nafas. Energi yang dihasilkan digunakan oleh kalian untuk beraktivitas. Berikut reaksi kimia dari respirasi. Pertama, glukosa ditambah oksigen akan menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi. Struktur dan organ pernafasan. Saluran pernafasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus. Di bawah ini merupakan gambar saluran pernafasan manusia. Hidung. Hidung merupakan organ pernafasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Rambut-rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu dan kotoran yang masuk bersama udara. Sedangkan selaput lendir sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernafas, seperti debu, virus, dan bakteri. Konka mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh atau menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Yang kedua, faring. Faring merupakan saluran tempat bercabangnya saluran pernafasan dan saluran makanan bertemu. Yang ketiga, laring. Laring merupakan saluran pernafasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis berfungsi untuk mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam laring. Trakea. Trakea atau dikenal sebagai batang tenggorok memiliki panjang sekitar 10-12 cm. Di dalam trakea terdapat selaput lendir dan silia atau rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring benda asing yang masuk. Yang kelima, bronkus. Bronkus merupakan cabang dari trakea. Struktur dari bronkus sama dengan trakea tetapi lebih kecil. Selanjutnya, bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Pada ujung-ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut alveolus. Paru-paru. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmodexter yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri pulmosinister yang terdiri atas 2 lobus. Yang terakhir, alveolus. Alveolus sendiri merupakan tempat pertukaran antara gas oksigen dengan karbon dioksida. Mekanisme pernafasan manusia. Mekanisme pernafasan manusia melibatkan otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Diafragma merupakan otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut. Pada saat inspirasi atau menghirup nafas, diafragma dan otot dada berkontraksi, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang,
dan udara masuk ke paru-paru. Sedangkan pada saat ekspirasi atau mengeluarkan nafas, diafragma dan otot dada relaksasi, volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Satu kali pernafasan terdiri atas satu kali inspirasi dan satu kali ekspirasi. Proses pertukaran antara gas oksigen dengan karbon dioksida dan sebaliknya disebut pertukaran gas. Kapiler dan dinding alveolus sangat tipis sehingga sangat mudah untuk dilewati oleh beberapa zat. Ketika oksigen masuk dan menuju alveolus, oksigen melewati dinding tersebut, kemudian menuju dinding kapiler lalu ke darah. Hal tersebut juga berlaku untuk karbon dioksida dan air. Bahaya merokok bagi tubuh. Di dalam rokok terdapat zat-zat yang mampu menginfeksi dan merusak sistem pernafasan kita. Dalam satu kali hisapan rokok terdapat kurang lebih sekitar 4.000 zat kimia yang berbahaya seperti tar, karbon monoksida, dan nikotin. Yang pertama, tar. Tar merupakan zat berwarna hitam dan sedikit lengket ketika rokok dibakar. Ketika seseorang menghirup asap rokok, tar akan menempel pada silia yang terdapat pada trakea, bronkus, dan jalur pernafasan. Tar membuat silia menggumpal sehingga tidak dapat berfungsi untuk menyaring zat-zat yang berbahaya bagi paru-paru. Tar juga mengandung bahan yang mengakibatkan kanker. Yang kedua, karbon monoksida. Ketika rokok dibakar, akan dihasilkan suatu gas yang tidak berbau dan tidak berwarna yang disebut karbon monoksida. Gas ini sangat berbahaya karena mampu mengikatkan diri ke hemoglobin sehingga darah akan kekurangan oksigen. Selanjutnya, nikotin. Semakin banyak nikotin yang kita konsumsi melalui rokok, akan menyebabkan kecanduan dan membuat orang sulit berhenti untuk merokok. Penyakit yang disebabkan rokok. Pertama, bronkitis. Bronkitis adalah iritasi yang terjadi pada jalur nafas atau bronkus. Iritasi tersebut menyebabkan jalur nafas menyempit karena tertutup oleh lendir. Orang yang menderita bronkitis akan mengalami kesulitan bernafas. Yang kedua, aterosklerosis. Beberapa zat kimia yang ada di dalam rokok dapat masuk ke dalam sistem peredaran darah manusia. Zat-zat tersebut mengiritasi pembuluh darah. Iritasi tersebut ikut berkontribusi dalam penyumbatan lemak pada pembuluh darah. Kemudian, kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan penyakit yang disebabkan pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan paru-paru. Ada sekitar kurang lebih 50 zat di dalam rokok yang dapat menyebabkan kanker. Yang keempat, emfisema. Emfisema adalah penyakit yang merusak bagian paru-paru, yaitu alveolus, sehingga penderita penyakit ini tidak dapat mengambil oksigen maupun mengeluarkan karbon dioksida secara maksimal. Akibatnya, penderita memiliki nafas yang pendek. Penyakit ini bersifat permanen, bahkan jika seorang perokok berhenti merokok sekalipun. Perokok pasif. Ternyata tidak hanya perokok saja yang mendapatkan efek buruk dari merokok. Orang di sekitarnya juga. Orang di sekitar perokok yang mendapatkan efek buruk dari seorang perokok disebut perokok pasif. Mereka juga menghirup asap rokok serta kandungan bahan kimianya secara tidak sengaja, sehingga mereka pun dapat terpapar penyakit. Perokok pasif bahkan 3 kali lipat beresiko terpapar penyakit akibat rokok. Oleh sebab itu, marilah kita
senantiasa tidak merokok ya, untuk menghindari zat-zat berbahaya dari rokok tersebut. Demikian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Juragan Science. Terima kasih.